Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Baru saja kami dari seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pemprov DKI Jakarta atau Forkompimda menyelesaikan pembahasan terkait dengan sosial berskala besar yang pada hari ini kita menerima surat keputusan Menteri Indonesia. Kita semua menyadari bahwa persoalan penyebaran COVID-19 membutuhkan kerja semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena penyebarannya dari orang ke orang. Itu sebabnya interaksi antar orang dibatasi. Malam hari ini seluruh jajaran Forkompimda ini lengkap hadir di sini. Ada Bapak Pangdam Jaya, Majen TNI Eko Margiono, kemudian Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sujana, kemudian Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, Pangkop SAU Marskal Tinggi DKI Jakarta Bapak Dr. Asri Agung Putra, juga bersama kita tadi hadir Kabinda DKI Jakarta Brigjen TNI Cahyono Cahya, Kas Jakarta Brigjen TNI Safrudin, juga dan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Hermanto, dan seluruh anggota gugus tugas penanggulangan 19 DKI Jakarta. Dari pembahasan yang kita lakukan tadi, DKI Jakarta akan melaksanakan sebagaimana digariskan oleh efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Tadi kami sudah bahas bersama secara prinsip DKI Jakarta ruang untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah, kemudian menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah, kegiatan peribadatan di rumah, begitu juga dengan lakukan selama 3 minggu terakhir ini. Bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan, karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati, sekaligus menjadi pesan bagi semua. Taatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi, itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya, kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum, umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan
sosial budaya juga sama, kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaannya yang ditiadakan. Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu, dalam mengatur ini, kami membagi ada 3 sektor utama. Satu adalah pemerintahan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya. Pemprov DKI, kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Tapi pelayanan jalan terus, karena itu tidak ada yang tutup. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada 8 pengecualian. Pertama adalah sektor kesehatan, kedua sektor pangan, ketiga adalah sektor energi. Ini seperti berfungsi seperti biasa. Kemudian sektor keempat adalah komunikasi. Ini komunikasi, jasa komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, itu semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian kegiatan logistik, distribusi barang, itu berjalan seperti biasa, jadi tidak, ini dikecualikan. Lalu yang ke-7 adalah kebutuhan keseharian, retail, warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan. Dan yang ke-8 adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Jadi semua kegiatan yang lain akan dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Dan 8 sektor ini, sektor kesehatan misalnya, itu diizinkan untuk tetap berkegiatan. Dan ini bukan saja rumah sakit atau klinik, industri kesehatan seperti misalnya usaha memproduksi sabun, usaha memproduksi disinfektan, itu sangat relevan dengan situasi sekarang, jadi tidak berhenti. Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan penanganan wabah COVID, berkegiatan seperti misalnya lembaga-lembaga pengelola, kemudian lembaga pengelola atau NGO dan yang terkait dengan penanganan sektor-sektor yang mereka semua harus mengikuti arti physical distancing, kemudian mengharuskan tangan yang mudah dan melakukan cuci tangan yang rutin. Jadi protap itu dilakukan. Lalu terkait dengan transportasi umum di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang per kendaraan umum, akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yang beroperasi. Kemudian yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, nanti bersama juga pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan
yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan yang terdampak atas perekonomian yang turun akibat wabah COVID-19. Jadi kami di Pemprov DKI bersama dengan jajaran TNI, insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, hari lusa, akan mulai distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan miskin dan rentan miskin. Itu semua nanti kita akan distribusikan insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang. Jadi dengan begitu masyarakat yang bisa akan kita bantu. Di sisi lain kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk mentaati ketentuan ini. Kita bahwa keselamatan seluruh dan kita melaksanakan pengurangan interaksi ini, mentaati. Dan kami di Pemprov DKI dengan seluruh BUMD dengan Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh, dan ini sudah berjalan selama beberapa minggu.